Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk full kemarin di bulan Ramadan dan masih ketemu juga di bulan Syawal ini, atau kita sebut dengan Idul Fitri. Salah satu agenda rutin di sekitar negara-negara Asia Tenggara adalah halal bihalal. Kita benar-benar harus bersyukur dengan kondisi kita yang kemudian diciptakan oleh Allah, adanya nuansa halal bihalal di sekitar Asia Tenggara ini, termasuk di Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak-Bapak pimpinan di SMP Islam Telatebuti Global, para dewan guru, para orang tua, dan yang kita sayangi anak-anak kita yang masih belajar di SMP, yang sudah lulus, atau secara keseluruhan yang belajar di 10 unit di lembaga Telatebuti Global. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian, momen halal bihalal di masa pandemi COVID-19 ini memang spesial. Spesial betul. Kita merasakan spesialnya. Tidak hanya rutinitas halal bihalal yang biasa dilakukan, yaitu saling maaf-memaafkan, tetapi ada nuansa yang berbeda di masa pandemi COVID ini, yaitu halal bihalalnya harus online, tidak bertemu secara langsung, silaturahminya sedikit dibatasi, walaupun banyak manfaatnya juga di dalamnya. Dengan halal bihalal online lalu dimasukkan dalam YouTube, sehingga terkenang tuh halal bihalalnya. Beda dengan halal bihalal yang tidak online kan, kita hampir tidak punya rekaman halal bihalal tahun-tahun sebelumnya. Tapi mulai tahun ini halal bihalal kita insya Allah terekam dengan baik. Nah, ini sisi positif kita bisa ambil dari halal bihalal ini. Ada 3 hal yang penting dalam halal bihalal di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di momen bahagia ini. Yang pertama tentu halal bihalal seperti yang kita jalani dari tahun ke tahun, yaitu halal bihalal antar individu. Yang kedua, halal bihalal antar keluarga. Nah, ini ada sedikit yang berbeda dengan sebelumnya di masa COVID ini. Yang ketiga adalah halal bihalal dengan para pemimpin bangsa kita. Ini pun sedikit berbeda dengan halal bihalal di tahun-tahun sebelumnya. 3 hal inilah yang menarik dari halal bihalal di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, halal bihalal antar pribadi. Kalau ini memang sudah rutin di antara kita, pasti kalau ketemu di bulan Syawal ini, pasti ada kalimat yang mengatakan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian dijawab dengan taqabbal ya karim, maafin juga, dan yang lainnya. Budaya ini sudah mengakar betul terutama di Islam bagian Asia Tenggara ini, mengakar betul. Jadi aktivitas halal bihalal yang model pertama yaitu memaafkan antar pribadi,
ini adalah aktivitas yang sudah rutin dilakukan. Hanya bedanya di masa COVID-19 ini saling memaafkannya online, jadi tidak secara langsung. Sementara yang poin kedua, yaitu saling memaafkan antar keluarga, ini sesuatu yang beda dengan dengan halal bihalal di tahun-tahun sebelumnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Zuhruf ayat 32, Allah berfirman, Ahum yaksamuna rahmatar rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isatuhum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dukum fawqa ba'din darajat liyattahida ba'dukum ba'dan suhriyya. Wa rahmatu rabbik khairum mimma yajma'un. Ayah dan bunda anak-anakku yang berbahagia. Ayat ini hampir tidak pernah terdengar dalam kajian-kajian Syawal di tahun-tahun sebelumnya. Bagi saya terutama. Tapi mungkin bagi banyak orang juga ini ayat yang jarang tersampaikan. Tapi di masa pandemi ini ayat ini begitu terasa betul. Saya membaca ayat ini di bulan Ramadan kemarin, merasakan betul ayat ini sangat identik dengan kondisi kita, kondisi saat ini. Luar biasa memang, Al-Quran selalu menjawab tantangan. Ayat ini berbunyi, Ahum yaksimuna rahmatar rabbik. Allah menantang kita, apakah kalian semua yang membagi-bagi rezeki itu, yang membagi sembako itu, yang membagi bantuan sosial efek pandemi itu. Ditanya langsung Allah, Ahum yaksimuna rahmatar rabbik. Apakah kalian yang bagi-bagi itu? Lalu Allah menjawab, Nahnu qasamna bainahum ma'isatan fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi. Jadi yang membagi bukan Pak RT. Yang membagi bukan Pak Kepala Desa. Yang membagi juga bukan wali kota, gubernur, sampai presiden, bukan. Yang membagi itu Allah. Jelas betul ayat ini. Yang membagi Allah. Hanya bedanya, di dalam kalimat ini Allah menggunakan kalimat nahnu, kami. Jadi tidak ana, tidak Allah sendiri, tapi nahnu kami. Biasanya penggunaan kata nahnu itu Allah tidak sendirian, tapi melibatkan yang lain. Tapi kalau ana, itu sendirian Allah. Jadi misalnya ada kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia. Penciptaan jin dan manusia itu karena khalaqtu jadi ana, maka hanya Allah saja yang menciptakan. Jadi enggak melibatkan yang lain. Tapi kalau nahnu qasamna bainahum, kami yang menyebarkan, berarti Allah melibatkan makhluknya. Jadi Allah lah yang menggerakkan presiden kita untuk mengeluarkan anggaran untuk pandemi ini. Allah lah yang menggerakkan para gubernur, bupati, wali kota, ketua RT, orang-orang kaya sekitar kita. Yang kemudian mereka punya rasa peduli pada yang lain. Nahnu, Allah, bersama orang-orang yang Allah gerakkan. Jadi, jangan lalu kemudian kita merasa bahwa, oh ini kita bisa hidup atas bantuan wali kota, gubernur, dan yang lain. Tidak. Ini murni dari Allah. Tapi Allah menggunakan kata nahnu. Wa rafa'na ba'dukum fawqa ba'din darajat. Dan Allah sengaja. Dalam surat Az-Zuhruf 32 ini sengaja betul. Disengaja oleh Allah bahwa satu keluarga dengan keluarga yang lain itu dibedakan rezekinya. Dibedakan, disengajakan oleh Allah. Jadi antar guru beda rezekinya. Itu disengaja oleh Allah. Antar kepala sekolah, antar wakasek, antar orang tua, antar siswa, sengaja dibedakan oleh Allah, rezekinya masing-masing. Untuk apa dibedakan?
Liyattahida ba'dukum ba'dan suhriya, agar satu dengan yang lain itu saling membantu. Nah, disinilah makna lebaran masa COVID-19 ini. Jadi, bagi orang tua yang diberi harta lebih banyak, guru yang diberi harta lebih banyak, dan yang lainnya ya, inilah momen untuk berbagi. Jadi, halal bihalal memang saling memaafkan, tapi halal bihalal di masa COVID-19 ini juga harus berbagi. Mengapa ini penting? Karena sering terjadi orang-orang yang secara ekonomi mampu, secara keuangan mampu, lalu kemudian menyalah-nyalahkan keluarga lain yang harus keluar rumah. Apakah Anda tidak takut dengan COVID? Itu membunuh kita, kata orang-orang yang punya uang. Sementara orang-orang yang tidak punya uang, saya harus keluar karena saya harus makan, anak keluarga saya harus makan. Disinilah lalu saling membantu antara satu keluarga dan yang lain, sebagaimana yang dimintakan dalam surat Az-Zuhruf ayat 32 ini begitu terasa. Dan Allah menutup ayat ini dengan warahmatur rabbik khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Allah untuk saling berbagi itu lebih baik dari harta yang kita kumpulkan, dari tabungan kita, itu lebih baik. Semangat kita untuk berbagi itu lebih baik dari tabungan yang kita punya, dari harta yang kita punya, yang kita kumpul-kumpulkan itu. Barakallah, luar biasa. Jadi makna halal bihalal di poin kedua, saling memaafkan antar satu keluarga dengan keluarga yang lain menjadi sangat mengena. Agar kalau kita bisa membagi dengan keluarga yang lain, insya Allah keluarga yang tidak mampu, jika cukup untuk makan, untuk hidup mereka, maka mereka juga tidak akan keluar. Seperti saudara-saudara kita yang secara ekonomi mampu juga nggak akan keluar. Tapi kita harus maafkan mereka yang harus keluar, karena mungkin mereka belum mendapatkan kompensasi untuk bisa hidup di masa COVID. Yang terakhir adalah halal bihalal, dalam arti untuk para pemimpin kita. Di dalam Al-Quran jelas, di dalam hadis jelas ya, disebutkan Rasulullah bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua adalah pemimpin, kita semua pemimpin, termasuk pemimpin bangsa, dan akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Wajar lalu sebagian masyarakat kita menyalahkan sampai menghujat pemimpin yang akan membuka new normal. Ini sudah mulai muncul banyak. Kalau kita lihat di WA kita, media sosial kita, WA, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan yang lainnya. Begitu banyak kalimat-kalimat yang menyalahkan, bahkan menghujat pemimpin bangsa kita. Yang intinya, pemimpin ini gimana sih? Kira-kira gitulah kalimat menyalahkannya. Masa kita lagi pandemi begitu disuruh masuk kerja, disuruh masuk sekolah, dan yang lainnya. Ini pemimpin ini minta supaya kita mati semua, Pak. Misalnya begitu. Kalimat-kalimat itu begitu banyak muncul di media sosial kita. Padahal kita benar-benar harus memaafkan para pemimpin kita. Mengapa? Karena pemimpin kita ini sudah luar biasa. Dari tingkat pusat, daerah, sampai ke kepala desa PRT, ini sudah luar biasa. Berusaha maksimal untuk menjaga supaya tidak menyebar COVID-19 ini. Contohnya kita lihat dari aspek dana saja. Kalau kita lihat di Google misalnya, berapa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk penanggulangan COVID? 405,1 triliun. Itu bukan angka kecil. Pemerintah pusat mengeluarkan dana 400-an miliar. Itu pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga mengeluarkan dana yang juga tidak kecil. Kita lihat misalnya DKI, dana yang keluar 56,6 triliun untuk COVID ini. Ini juga angka yang tidak kecil. Triliunan, 50-an triliunan.
belum lagi kabupaten, belum lagi provinsi yang lain, Jawa Barat, kabupaten, kota, semua menganggarkan. Sehingga kita harus apresiasi stres tuh pemimpin-pemimpin kita. Dananya habis untuk COVID-19 ini, itu kita semua. Itu kita harus terima kasih para pemimpin bangsa kita ini. Yang kedua dari aspek usahanya. Pemimpin kita ini luar biasa. Coba kita lihat. Semua ASN atau PNS, Departemen Kesehatan, dari pusat sampai puskesmas turun ke jalan. TNI, Polri, karyawan atau PNS kabupaten kota, turun semua ke jalan untuk memandu kita. Jaga jarak, jangan mudik, pakai masker. Mereka semua yang melakukan itu. Untuk itu kita harus terima kasih sama mereka. Walaupun demikian, ingat hadis Nabi tadi. Bagi kita harus memaafkan mereka kalau punya kebijakan yang mungkin gak cocok dengan kita. Tapi bagi para pemimpin, ingat hadis tadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua adalah pemimpin, para pemimpin bangsa, presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan yang lainnya. Semua adalah pemimpin, teman-teman semua ini adalah pemimpin, dan teman-teman ini akan dipertanggungjawabkan tidak hanya dunia, tapi juga di akhirat atau akan kepemimpinannya. Untuk itu, walaupun kami dari rakyat memaafkan kalau seandainya ada kebijakan terkait dengan new normal yang merasa kita nggak merasa nyaman, tetapi mereka, para pemimpin ini harus paham bahwa mereka harus bertanggung jawab dunia dan akhirat terkait dengan kepemimpinannya. Itu sekali lagi di masa pandemi COVID-19, halal bihalal menjadi sesuatu yang menarik untuk kita dalami. Jadi tidak hanya memaafkan antar satu diri dengan diri yang lain, tapi juga memaafkan antar keluarga yang lain yang harus keluar karena mencari nafkah. Kita maafkan, kalau perlu kita tadi Al-Zuhruf ayat 32, kita berbagi. Dan yang terakhir adalah memaafkan para pemimpin-pemimpin kita yang mungkin kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, khususnya tentang kebijakan yang sekarang lagi kita kaji nih, tentang new normal ini. Maafkan, karena sekali lagi mereka sudah berusaha maksimal untuk kita, dan insya Allah ini yang terbaik bagi kita. Jangan mendahulukan menghujat atau menyalahkan, tapi dahulukan untuk berterima kasih dan memaafkan. Semoga sedikit yang bisa sampaikan ini, mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam penyampaian. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman pimpinan di SMP Teratai Putih Global yang memfasilitasi acara halal bihalal ini. Karena tidak semua sekolah melakukan hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.